Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Doni Christian di Bahas MLBB ala Dodo. Nah, kali ini kita akan membahas eh, untuk hasil dari week 2 ya. Week 2 dari MPL ID season 15 kayak gitu. Nah, nanti bakalan bahas dari beberapa match highlightnya, yang apa yang aku ingat dari match highlightnya. Terus juga membahas tentang, habis setelah membahas highlightnya dan juga membahas di standing positionnya gitu ya. Pertama dimulai dari hari Jumat dulu, kita ada di match Onyx melawan Gig. Tak menyangka ternyata Gig, tidak menyangka sih, lebih kenyangka sih kalau Gig bisa menang lawan Onyx gitu ya, karena tren negatif dari Onyx masih tetap berlanjut ya. Skornya 2-1 Gig. Yang ku highlight dari match ini sama kayaknya, uh, momen dimana Onyx ini playernya masih nah itu tadi, masih karena ada kendala di Lutfi dan juga Savero-nya ya. Kita nggak tahu apakah mereka jadi pahlawan kesiangannya atau enggak, kita nggak tahu juga. Cuman ya, uh, kita dikejutkan dengan ternyata Nile itu menjadi explainer gitu mengadakan race. Katanya, kata coachnya itu, bukan kata coachnya sih, kata yang rumor-rumor lah, enggak tahu rumor ya, aku ngomongin rumor pula. uh, apa namanya, uh, lebih ke karena komunikasinya lebih kompak gitu, sementara kalau race itu kan masih baru-baru gitu, kalau sementara Nile itu kan udah lebih lama gitu. Ya cukup memukau untuk di Nile sebagai explainer, namun ternyata dua match berikutnya ya tetap dimenangkan oleh Gig gitu ya, untuk Onyx dan Gig. Kita masih mau menunggu kapan dimana momen Lutfi yang diturunkan bersama dengan Savero gitu ya. Highlightnya mungkin gitu ya. Gig masih sosok kayak ya, kadang menang kadang kalah, kadang menang kadang kalah kayak gitu ya. Langsung di match berikutnya Dewa melawan Navi, yang masih kelihatan banget kalau Dewa bakalan menghajar 2-0 gitu ya. Dewa United itu tuh semenjak pertama kali dia debut di MPL ID, aku tuh cukup mendukung gitu ya, maksudnya cukup mensupport kalau Dewa ini bakalan bisa melangkah jauh gitu. Di debut pertamanya aja kan dia bisa lolos playoff kayak gitu. Jadi tidak heran kalau Dewa yang sudah diperkuat oleh Okta, ada Maybe, ada juga Sorizo ya, dan itu bisa ngebantai Navi itu kosong. Navi masih belum bisa menghilangkan bayang-bayang dia sebagai banteng biru itu, rebellion itu ya. Kita belum menantikan ciri khas gak sih, kayak ciri khas Navi itu main kayak gimana gitu, belum kelihatan. Kalau Dewa kan kita terkenal dengan kalau goal laner itu bakalan main safe gitu, main safe banget gitu. Alter Ego main barbar gitu kan. Kita belum melihat nih dari tim Navi ini apa nih keunikannya gitu. Mungkin dari keunikan itu, atau hero powernya apa dari junglernya atau dari gold lanernya, sehingga itu yang bisa membawa Navi untuk mendapatkan poin game yang pertama, poin kemenangan yang pertama gitu ya. Kita lanjut ke Sabtu ya, Navi melawan Alter Ego. Skornya 1-2 dimenangkan oleh Alter Ego ya. Untuk match ini kita di apa namanya, dibuat bertanya-tanya ini, apakah GB yang dimainkan itu bisa membuahkan kemenangan gitu ya. Sebab dibikin dak-dikduk di match kedua itu kalah gitu ya. Terus apa namanya, kan kita tahu kalau GB itu
kemarin pertama kali main langsung kalah gitu kan. Kedua sekali langsung diganti sama Rin, langsung bisa menang gitu. Apakah tren posisikan kemarin kita juga sudah sempat bahas kalau jangan-jangan Rin terus yang dimainkan nih sementara GB yang tidak dimainkan lagi. Tapi ternyata GB membuktikan kalau AE bisa GB itu bisa dipercaya gitu sama AE gitu ya. Ya seperti biasa Navi game kedua mereka bisa memenangkan pertandingannya, namun lagi-lagi di match ketiganya akan dikalahkan oleh Alter Ego gitu. Match berikutnya RRQ Tail ID, ini menjadi highlight kita, game yang digadang-gadang akan menjadi match yang sangat menyenangkan, peak viewer. Ini bakalan match yang strategi banget, mungkin unique hero atau mungkin gameplaynya seciamik itu. Tapi ternyata TLID kena kandangin ya guys ya, dimana RRQ sangat, ini one sided game banget sih dua-dua gamenya ya. Apalagi ada yang di bawah menit 10 ya, game kedua ya kalau nggak salah ya, di bawah menit 10. Bisa dibayangkan seberapa bantainya itu. Jadi highlightnya sih di game kedua sih, itu sangat gila sih combo mereka itu, kena terus hooknya, Idok kena terus, digabungkan sama Cecilion. Oh ya, Cecilionnya dikasih makan terus di awal ya, jadi snowball, jadi dia prematur di awal, jadi lumayan cepat ngembang di mid game, hero late game jadi hero mid gitu ya kan. Tambah combo skill 2-nya Cecilionnya Rins digabung sama Iron Hook-nya Idok, itu sangat momok mematikan gitu ya. Amparin saja sebenarnya Idok Franco itu udah momok gitu ya. Ditambah Rinsnya yang dikasih makan, jadi ini one sided game parah. Sebelum mencapai rekor gitu kan. Jadi match tercepat gitu, one sided game parah. Gitu ya. Jadi RRQ sangat membantai, ini menunjukkan kalau RRQ is the king of the king gitu ya. Match selanjutnya BTR lawan EVOS ya, ini match penuh kisah. Ternyata kisahnya si Hengki lebih menang daripada kisahnya si Anavel gitu ya. Anavel yang ketemu mantannya EVOS, sementara Ki yang ketemu mantannya BTR gitu. Lebih bisa membuktikan ternyata kalau Ki yang menang gitu ya, selain melawan mantan gitu. Merasakan ini mantan gitu ceritanya gitu ya. Seperti biasa BTR dengan gameplay yang overextend gitu ya. Ya kita bisa lihat gimana ya aku bilangnya BTR ini ya. Jago sih jago, cuman ya kapan main kalemnya, kapan main santainya, kapan main rapinya, kapan main incar benangnya, kapan main mode ibaratnya mode takut kalah gitu. Maksudnya nggak usah taunting, kapan main mode takut kalahnya dulu deh gitu. Jadi bisa serius untuk memenangkan liga ini dulu sampai ke liga internasional ya. Setelah itu kau mau taunting boleh lah gitu. Itu sih highlight dari aku untuk BTR ya. Untuk EVOS seperti biasa tren positifnya masih dibawa sampai hari Sabtu ini gitu ya. Kemudian kita pindah ke hari Minggu. Gig bertemu dengan BTR. BTR langsung menjawab melawan Gig, tidak dikasih poin, 2-0 ya guys ya. Seperti biasa Gig dan BTR ini memang tetap di atas kertas. Aku lebih memilih untuk BTR gitu ya. Kalau Geek Fam itu kayak modelan ini ya, itu tadi bahasanya kadang menang kadang kalah, kadang bagus, kadang gimana. Kita belum melihat Baloi bermain pick-pickan hero yang aneh gitu ya, bukan aneh sih, yang jarang di pick gitu. Saya sangat menantikan rom damage-nya dari Gig. Ayo dong gameplaynya rom damage, terus ban semua hero tebal gitu ya, saya menantikan. Kemudian ini match yang tidak disangka dan tidak diduga, Alter Ego melawan EVOS dibantai 2-0. Harusnya di atas kertas kan EVOS nih antara 2-1 atau 2-0 gitu ya,
tapi ternyata Rin bisa menghajar karena di buff sama Aloy, Bang Aloy yang datang ke MPL Arena ya. Kemudian ternyata Dreams dan Hijome yang menang atas mantannya nih, membuktikan kalau nyesel nih lepas kami gitu ya kan. 2-0, tidak ada kasih ampun gitu ya. Game matchnya cukup menarik, cuman ya ada dia berikan perlawanan lah, cuman tetap berpihak kepada AE gitu ya. Yang bisa di-highlight sih Moskovnya Hais ya, yang sangat menggendong dari alter ego gitu ya. Match terakhirnya Liquid ID melawan Dewa United gitu ya. Ini momen lucu sih, gara-gara kemarin maybe sempat mention kalau RCK di bawah dia, ternyata RCK-nya nggak main, kena goreng sama Fabian lagi kan, takut sama ini kan. Harusnya sih lebih, kalau secara story-nya ya harusnya sih Iron yang main, itu pembuktian ya kan, beneran 9/10 nggak nih sama maybe gitu ya. Tapi ternyata mungkin Kyo-nya yang lebih perform pas scrim dan segala macam, sehingga Kyo-nya yang main, sehingga kita belum melihat nih match up. Mungkin di leg kedua kita bisa melihat Iron melawan maybe gitu ya, siapa yang menang. Tapi ya kelihatan banget ini Dewa lawan Liquid ID lebih matang skemanya. Liquid ya lebih matang dari segi strateginya melawan Dewa langsung seakan-akan ini nggak ada kayak kebingungan gitu, apa strategi win con mereka, strategi awal mereka gimana, melihat dari pressure dari tim Liquid ID. Apalagi di game kedua dikasih 0 poin kill ya guys ya, seperti itu. Nah sekarang kita bahas lagi untuk dari standingnya gitu ya. Nah untuk standingnya kita mulai dari bawah lagi, beberapa satu kalimat untuk setiap tim gitu aja ya. Untuk Navi, ayo bikin, karena ini hitungannya anggaplah beneran ini kan, terlepas dari bayang-bayang Rebellion. Ayo coba bikin ciri khasnya, terus keluarkan hero powernya. Coba dulu hero power, jangan malu untuk bikin unique strat, unique hero, big hero apapun yang di luar radar, sehingga bisa mencuri poin. Mana tahu itu bisa jadi trial and errornya di situ gitu ya untuk Navi. Kalau untuk Onyx, ini pasti mereka di internal lagi ribut nih. Jangan terlalu ribut, jangan terlalu gegabah. Apakah dia mau mencontek strateginya Geek yang awalnya masih panas? Apakah Onyx adalah the next mesin diesel, tim mesin diesel selain Geek Fam gitu ya? Tapi jangan terlalu lama panasnya. Kita mau melihat nih Kairi mode bantai-bantai lagi nih. Kita nih mau melihat nih cewek mode main save-nya nih. Kita mau melihat lagi nih Keyboy dengan momentumnya, Sans dengan mekaniknya gitu ya. Kita sangat menunggu gitu. Tonic. Untuk Geek, konsisten pertahankan tren positif, baru 1 poin, tetap kejar. Ayo Baloy, peres semua hero poolnya Baloy supaya banyak strategi yang bisa dicoba di awal. Jangan monoton gitu. Kalau memang mau coba di awal harus coba semua. Jangan sampai di week tengah masih nyoba-nyoba hero gitu, masih nyoba strategi gitu. Tim Liquid, ini jadi perdebatan nih antara Kyo-nya yang dimainkan atau RCK-nya nih. Wah ini lebih ke RCK-nya nih. Apakah mereka apakah dia perlu lebih serius lagi lah harusnya RCK. Jangan terlalu terlena sama dia udah juara sekali gitu. Jangan terlalu terlena langsung ini kayak match permainan dia tuh kayak terlena gitu karena udah
oh udah menang kok, udah pasti jago gitu, seakan-akan kayak gitu. Untuk Dewa United bagus di posisi 4, sangat sangat di luar radar gitu ya, bisa memenangkan match melawan Onyx itu yang sangat melawan BTR ya, yang sangat mengagetkan itu, bisa menang lawan BTR di week pertama kalau nggak salah. Pertahankan terus, mana yang menurut tim Dewa bisa memastikan itu dapat poin, harus pastikan dapat poin. Kalau tim yang memang di papan atas yang masih 50-50, fokusin sama main save gitu, mungkin curi sebanyak mungkin poin untuk game yang masih 50-50, dan pastikan semua game yang udah pasti menang di atas kertas, pastikan dapat poinnya sampai kecolongan poin melawan tim-tim papan bawah gitu ya. Kalau BTR, ayo konsisten, jangan jumawa lagi, jangan sombong-sombongan lagi, keep in low, itu humble, main safe aja. Pokok kalau bisa tombol recall tuh agak cuma boleh pencet sekali deh, memang untuk benar pulang aja gitu lah ya. Kalau untuk EVOS ya, ini kekalahan pertama mungkin menjadi reminder untuk supaya kalian tuh tidak terlena di atas terus gitu, menang terus gitu ya kan. Bisa jadi pembelajaran untuk bounce back lagi, bisa menjadi booster supaya lebih semangat lagi untuk di next gamenya seperti itu ya. Kalau untuk alter ego, wah pertahankan sih. Kalau bisa sih di week 3 atau week 4 udah boleh stay sama satu tim yang fix aja gitu, jangan diganti-ganti lagi antara Rain atau GB. Mungkin melawan tim-tim kayak mungkin pertemuan lawan lawan RRQ misalnya yang tinggi kan, itu jadi pembuktian banget tuh apakah final decisionnya lah, apakah Rin atau GB yang diturunkan. Karena meskipun memang kompak cuma ganti satu player aja, tapi bakalan ngaruh kok kalau berganti-ganti player kayak gitu ya. Kalau untuk RRQ tetap pertahankan tren positif. Di season lalu dia menjadi pemuncak ya dia, atau BTR ya kemarin, lupa aku. Pokoknya dia di top 3 dari peringkat. Namun seperti EVOS sama, jangan terlena, belum ada dikasih reminder nih dapat kekalahan nih RRQ nih, jangan sampai remindernya di momen-momen krusial sehingga tidak bisa bounce back gitu. Tetap pertahankan RRQ, masih belum ada kalah nih. Kalau bisa trennya positif kayak Onyx PH ya, di season berapa tuh yang dia menang lulus season lalu ya berarti ya, yang dia menang di regular season sampai final itu tuh mulus banget gitu, sampai ke turnamen internasionalnya juga gitu ya. Mungkin segitu aja untuk video bahas MLBB ala Dodo kali ini di week 2. Nantikan di week berikutnya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Ciao.